Shalom, selamat sore untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari kedua bulan September 2020. Kita percaya Tuhan Allah Immanuel senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan kita juga tahu ketika kita ada di bulan September 2020, Tuhan punya satu rencana yang indah. Tuhan punya satu rencana yang luar biasa untuk hidup kita. Dan biarlah hari ini ketika kita mengetahui itu semua, menyadari itu semua, Tuhan memberkati kita dengan sebuah metode kehidupan. Ya, sekali lagi saya katakan Tuhan memberkati kita dengan sebuah metode kehidupan, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Hari ini tema kita adalah budaya surga. Itulah dia metode kehidupan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, agar hidup kita berhasil dan hidup kita menjadi berkat. Sore hari ini, kenapa kita harus berkata budaya surga? Karena ada begitu banyak hal-hal, kebiasaan yang boleh terjadi di atas muka bumi ini. Semua orang punya budaya. Suku bangsa mereka punya budaya masing-masing. Tapi saya mau sampaikan kepada kita sekalian, budaya the best adalah budaya surga. Kenapa dikatakan budaya surga? Karena dia sifatnya ilahi, sifatnya alkitabiah, dan ketika dipraktekkan, dia tidak akan pernah membawa manusia kepada kegagalan. Tapi ketika itu dipraktekkan, dia akan membawa manusia kepada sebuah keberhasilan, daripada satu keberhasilan kepada satu keberhasilan yang lain. Ada 5 aspek dalam budaya surga. Yang pertama adalah sungguh-sungguh. Saya katakan marilah sebagai gereja, sebagai orang percaya, dalam menjalani hidup ini, kita benar-benar sungguh-sungguh menjalaninya. Ketika kita sungguh-sungguh menjalaninya, itu artinya kita menghargai Dia, yaitu Yesus, Sang Pemberi hidup, yang sudah memberikan kita hidup. Kasih karunia-Nya berlaku atas kita. Mari kita hargai itu dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi saya katakan budaya surga adalah sesuatu yang ilahi sifatnya, alkitabiah, bisa dipertanggungjawabkan, dan jika dipraktekkan itu akan membawa keberhasilan kepada manusia. Ketika kita sungguh-sungguh, maka inilah output kehidupan yang akan kita terima. Sebagaimana firman Tuhan dari Yosua 1. Yosua 1 ayat 8 yang berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan harus melekat dalam hidup kita. Bahkan ada sebuah instruksi, kata janganlah adalah sebuah instruksi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Agar apa? Kita bertindak hati-hati. Ketika kita bertindak hati-hati, maka Tuhan sendiri akan membuat kita berhasil dan beruntung. Tidak hanya berhasil, tapi juga beruntung. Karena banyak orang yang berhasil, tapi tidak beruntung. Tapi sebagai gereja, sebagai orang percaya, Tuhan akan buat kita berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung artinya keberhasilan kita bisa nikmati, keberhasilan yang kita raih itu akan bisa menghapuskan segala jerih lelah perjuangan kita sebelumnya. Kan ada contoh, orang berhasil meraih sebuah jabatan, tapi kemudian 3 bulan kemudian dia meninggal dunia karena sakit. Dia tidak beruntung, dia tidak bisa menikmati jabatan itu. Budaya yang kedua adalah akurat. Yang pertama tadi sungguh-sungguh, yang kedua adalah akurat. Akurat berarti kita berbicara tentang sebuah ketepatan. Akurat juga berbicara tentang bahwasanya sebagai gereja
Sebagai orang percaya, kita bukan orang yang mencela-mencela. Sebagai gereja, bicara tentang akurat, berarti kita juga adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Ketika kita diberikan sebuah tugas, jabatan, kepercayaan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika kita mempraktekkan itu benar-benar dalam hidup sehari-hari kita, maka kita bukan hanya menjadi orang-orang yang berhasil, tapi dunia sekitar kita memandang kita dengan respek dan mempercayai kita. Ayat firman Tuhan, pendukung daripada itu, terambil dari Matius 5. Matius 5 ayat 37 yang berbunyi demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Gereja, kenapa kita masih memiliki korupsi, kolusi, dan nepotisme? Karena jarang sekali orang mau akurat. Jarang sekali. Tapi mari kita sebagai gereja, kita menjadi lokomotif orang-orang yang akurat dalam seluruh aspek hidup kita. Khususnya yang berbicara tentang waktu, tentang uang, tentang kepercayaan. Mari gereja, dunia merindukan kita benar-benar bisa mempraktekkan itu. Budaya yang ketiga adalah radikal. Catat sahabat, menjadi radikal bukanlah seperti FPI. Kita bukan mau gerusa-gerusu, kita bukan mau berperang membela Tuhan, no. Sebab Tuhan tidak perlu dibela. Lucu kalau Tuhan mau dibela, seolah-olah kita lebih Tuhan daripada Tuhan, bukan. Tapi bicara tentang radikal adalah sebuah berbicara tentang radikal adalah kita sebagai gereja benar-benar tahu, benar-benar mengenal siapa Allah yang kita sembah, Yesus namanya. Kita menjadi orang radikal artinya kita benar-benar tahu bahwasanya segala konsekuensi, segala risiko sebagai pengikut Kristus siap kita tanggung. Terlebih-lebih kalaupun maut yang menjadi taruhannya. Karena ketika pun maut harus menjadi taruhannya, kita tahu bahwasanya pun kalau kita harus tewas, kita harus mati oleh karena iman percaya kita, ada sebuah tempat kekekalan yang menjadi bagian kita, orang-orang percaya. Bicara tentang radikal, saya mau agak sedikit lebih banyak mengupasnya. Radikal kita bisa lihat dari Daniel 3 mulai ayat 16. Daniel 3 mulai ayat 16 berkata demikian. Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini radikal. Jadi ketika kita dalam sebuah masalah besar, kesesakan besar, yang ujungnya adalah maut, Sadrah, Mesah, dan Abednego menjelaskan kepada Raja Nebukadnezar. Mereka punya Allah, Yesus. Dan mereka percaya Yesus bisa menolong mereka. Tapi kalaupun Yesus tidak menolong mereka, mereka tidak akan berubah setia. Mereka tetap pada iman percaya sekali Yesus tetap Yesus, walaupun mati di perapian. Adakah kita demikian? Mari hari ini perbaiki kapasitas kita, perbaiki rating kita, perbaiki kualitas kita, menjadi orang-orang percaya radikal, sebagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego. Pernahkah kita pergi ke sebuah mesin ATM, lalu berlama-lama di mesin ATM? No. Kita masukin kartu, lalu tekan pin, keluar duit, kita keluar daripada mesin ATM, bukan? Nah, seringkali orang Kristen memahami Yesus
sebagai mesin ATM doang. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya keradikalan sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, itulah yang dinanti-nantikan surga dan juga sebenarnya dinanti-nantikan dunia. Saya punya alasan dinanti-nantikan oleh dunia, walaupun dunia adalah jahat, walaupun dunia adalah kotor, walaupun dunia dikuasai oleh si iblis. Ada alasannya. Roma 8 ayat 19 berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi ketika kita menjadi seorang Kristen yang radikal, kita bukan mau mengangkat senjata, no. Tapi kualitas kita, karakter kita, kepribadian kita tidak akan pernah tergoyahkan oleh situasi apapun. Budaya yang keempat adalah konsisten. Ibadah adalah salah satu bentuk kekonsistenan kita. Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ini perlu konsisten. Budaya hidup konsisten. Mari kita terus lakukan dengan penuh antusiasme. Konsisten berbicara bahwasanya hidup kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu tetap terhubung dengan surga. Walaupun kita tidak dalam bentuk ibadah raya, ibadah pujian, penyembahan dan seterusnya, tapi konsisten berkata pertemuan-pertemuan ibadah. Seberapa seringkah kita bertemu dengan Tuhan dalam hari-hari hidup kita? Seberapa sering? Saya mau katakan sesering mungkin. Mulai ketika kita bangun, kita mau sarapan, kita makan siang dan seterusnya. Ketika kita tetap terhubung dengan surga, ketika roh kita tetap terhubung dengan Allah, itu adalah pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang terakhir, yang kelima, setia. Setia itu perlu kita tahu mahal. Ya, setia itu mahal dan tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang murahan. Jika engkau tidak bisa setia dengan pasanganmu, engkau adalah orang murahan. Jika engkau tidak bisa setia dengan imanmu, engkau adalah orang murahan. Setia itu mahal. Mari lihat contoh. Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati. Survei menyatakan bahwasanya sepasang merpati, jika salah satu mati, maka pasangan yang hidup tidak akan lagi mencari pasangannya yang lain sampai ia juga mati. Itu burung merpati. Lalu ada peristiwa Hachiko, seekor anjing di Jepang, yang dengan setia menunggu tuannya yang tidak pulang-pulang karena sudah meninggal dunia, terkena serangan jantung di kota Tokyo, Jepang. Tapi dia tetap datang ke stasiun kereta api menanti tuannya sampai dia juga mati. Dan pemerintah Jepang memberikan penghargaan kepadanya, membangun patung anjing Hachiko di sebuah stasiun kereta api di Jepang. Persoalan setia hari ini bagi kita adalah bahwasanya kita benar-benar mau setia, kita benar-benar mau bersama Yesus selama-lamanya. Setia adalah sesuatu yang mahal karena setia itu perlu pengorbanan. Setia itu perlu harga. Setia itu berkonsekuensi. Setia itu beresiko. Firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 10c berkata demikian. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, setia sampai mati. Dengar baik, kita ada di pandemi COVID-19, situasi yang tidak baik. Jangan sampai kau gadaikan imanmu, setialah sampai akhir. Sahabat, itu dia budaya surga. Ada 5, sungguh-sungguh, akurat, radikal, konsisten, dan setia. Praktekkan itu.
aplikasikan itu dalam hidupmu sehari-hari, maka hidupmu adalah hidup yang berkemenangan dan hidupmu adalah hidup yang menjadi berkat. Sampai di sini pertemuan kita, dan saya percaya budaya surga sungguh memberkati kita semua. Sampai jumpa. God bless you.